Assalamualaikum. Kita siapkan dulu ya untuk proyektornya ya. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita kembali ketemu lagi dengan Pak Yaki dengan mata pelajaran akidah ya. Sebelum Pak Yaki masuk ke materi, terlebih dahulu saya absensi terlebih dahulu ya. Absensi dulu. Siswa yang saya panggil silakan acungkan jari seperti biasanya. Yang pertama adalah Akidah Birrul Alim. Hadir. Yang kedua adalah Bagus Siratul Arifin. Hadir. Yang ketiga Alia Salsabila. Yang keempat Destia Sindikartika. Untuk buku akidah alatnya, buku paket sudah disiapkan semuanya? Sudah diambil ya, silahkan dibuka halaman 48. Kita bahas tentang materi bab taubat atau membuka doa dengan membaca salam dan doa. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran kita dan kita mendapatkan berkah dengan membaca suratul Fatihah. Lillahi ta'ala wa li sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Pada kali ini materinya adalah tentang taubat. Tetapi kemarin sudah saya sampaikan untuk materi sebelumnya tentang sifat-sifat Allah. Sifat wajib Allah ada berapa? 20. Sifat mustahil Allah ada berapa? 20. Sifat jaiznya? 1. Terima kasih sudah memahami. Selanjutnya kita masuk ke materi bab taubat ya, bab taubat kelas 7 MTSN Maklum ya, ini sudah saya buatkan PowerPoint-nya. Ya, kita sudah berdoa. Selanjutnya anak-anak saya akan mengasih hadis atau dalil tentang bab taubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke rontok. Seorang hamba pasti melakukan kesalahan. Tetapi Allah Maha Pemurah, selagi nyawanya masih di kandung badan, pasti Allah akan mengampuninya. Ini adalah gambar-gambar. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari sambar oleh api neraka. Kurniakanlah buatnya surga tanpa hisab. Ini adalah seorang anak meminta ampun kepada orang tuanya. Lanjut. Ya, masuk ke indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah nanti tentang bab taubat ini yang harus kita pelajari adalah tentang pengertian taubat. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi dalil tentang taubat. Yang selanjutnya adalah menunjukkan contoh taubat. Kalian harus paham. Yang keempat, menjelaskan dampak positif dari sifat taubat. Selanjutnya adalah setelah anak-anak nanti tak sampaikan, ini harus mempunyai tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu materi bab taubat. Sebenarnya ada beberapa materi alat terpuji, yaitu ada taubat, ada taat, ada ikhlas, dan ada istiqomah. Tetapi kali ini Pak Yaki adalah masuk ke materi taubat. Tujuan pembelajaran melalui metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, dalil, contoh, dampak positif, serta membiasakan bertaubat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, berarti nanti metodenya adalah diskusi ya. Terus yang kedua adalah melalui tanya jawab ya. Nah, tanya jawab peserta ini dapat menyebutkan paling sedikit 3 dampak positif perilaku taubat. Ya, masuk ke pokok materi pembahasan. Pada pagi ini ya, jam pertama sampai jam kedua, anak-anak nanti membahas tentang materi taubat, yaitu pengertian dan dalil taubatnya. Ya, pengertian apa itu pengertian dan dalilnya. Yang kedua adalah jenis dan syarat taubat. Yang ketiga, dampak positif taubat.
Yang keempat, perilaku membiasakan taubat. Ya, ini adalah materi pokok yang kita harus pelajari. Ada 1, 2, 3, 4. Next, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ya. Nah, ini resapi dan silakan anak-anak amati. Ini gambar apa? Ini adalah gambar-gambar perilaku akhlakul madmumat ya bodoh. Alat yang tercela. Yang pertama, ini apa dok? Nah, gambar apa ini? Minum-minuman keras. Ya, orang yang meminum keras, khamr. Ya, minum khamr. Nah, nggak boleh ya. Ada beberapa merek khamr ya, atau minum-minuman keras. Termasuk nyabu nggak boleh ya. Sabu tidak sarapan bubur, tetapi sabu. Yang kedua adalah apa ini? Apa ini? Perkelahian ya. Perkelahian sampai terjadi pembunuhan ya. Orang yang membunuh sampai pukul-pukulan nggak boleh ya. Ini termasuk akhlakul madmumat. Nah, sifat-sifat ini anak-anak bisa menganalisis, menggambarkan, nanti bisa bertanya. Gambar-gambar ini adalah gambar akhlakul madmumat. Selanjutnya adalah ya, setelah tadi orang tersebut melakukan perbuatan maksiat, perbuatan akhlakul madmumat, ketika aku masuk ke materi, dia itu bertaubat. Apakah setelah orang tersebut melakukan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ini, kira-kira Allah mengampuninya enggak? Kalau memang orangnya bertaubat? Mengampuninya. Seperti hadis tersebut jelas ya. Ya Allah, izinkan aku untuk bertaubat. Berarti benar-benar nyesel ya Allah Gusti, aku melakukan perbuatan-perbuatan yang kecil. Saya mau bertobat ya. Sahabat, gambar-gambar itu memohon ampun betul, tetapi dengan taubat yang sesungguhnya. Kita masuk ke materi. Pengertian taubat dan dalil-dalilnya. Ya. Taubat secara bahasa berarti kembali. Kembali ku kedua apa? Rujuk. Nah, berarti orang wong ngambil do, wong cerai, berarti rujuk, itu namanya kembali ya. Nah, cara bahasa Jawa ini itu adalah rapak. Ono rapak berarti ono rujuk itu kembali. Kembali kemana Pak? Taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Artinya ya. Lanjut. Dalil tentang taubat ya. Dalilnya ini ya. Dalam sebuah hadis disebutkan an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua bani Adam ya pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Artinya wong manusia, seluruh manusia keturunan Nabi Adam. Nabi Adam adalah orang atau manusia yang pertama kali diciptakan Allah. Dari apa yang dari tanah ya. Berarti anak Adam, semua anak Adam pasti mempunyai kesalahan. Nah, itu yang sudah saya paparkan tadi materinya. Sekarang masuk ke diskusi ya. Untuk ketua kelompok sudah terbentuk ya. Ini ketuanya siapa? Risti Normanida. Kalau ketua kelompok 2 siapa? Arvin ya, Arifin kedua. Kelompok 3 Cinta Normanida ya. Ini untuk LKPD-nya, LKPD sudah saya siapkan ya. Setiap kelompok nanti ini ada, silakan saya bagikan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 ini ya. Kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. Di sini LKPD-nya ya. LKPD-nya anak-anak nanti adalah tugasnya berkelompok 4 sampai 5 orang sudah terbentuk kelompoknya. Mengamati buku bacaan, silakan diamati buku bacaan akidaratnya di buku bacaan dan LKS yang sudah kalian baca tadi. Nanti yang selanjutnya adalah tugas kelompok meresum tentang materi tersebut ya, diresum. Nanti terus selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan masalah, nanti diskusikan kelompok ya. Saya kasih waktu 15 sampai 20 menit. Oke. Nanti setelah itu anak-anak mempresentasikan
mempresentasikan satu persatu. Untuk yang pertama ada kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 3. Silakan dikerjakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 nih ya. Nanti kelompoknya ini berarti nanti membuat resume dulu, diresum. Setiap kelompok nanti membuat resume, ditulis. Setelah itu dikelompokkan jadi 1. Setelah itu nanti membuat pertanyaan ke kelompok lain ya. Kelompok lain ditanya. Berarti kelompok 2, kelompok 3 ditanya tentang bab taubat ini. Paham ya? Sama, 1 pertanyaan saja cukup ya, karena waktunya terbatas ya. Untuk kelompok 2 juga sama. Gimana anak-anak? Waktunya sudah hampir 20 menit ya. Anak-anak sudah selesai semuanya ya? Ya, kalau sudah silakan anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusi dari yang sudah Pak Yaki sampaikan LKPD-nya. Oke. Untuk yang pertama adalah kelompok pertama. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ayo. Silakan semuanya maju dan jangan lupa membawa bukunya. Dengan keras, dengan lantang, anak-anak mempresentasikan hasil karya atau hasil diskusi yang sudah anak-anak sampaikan. Pak Yaki akan menilai siapa yang nanti yang aktif dan lain sebagainya. Yuk, monggo. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi taubat. 1. Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali atau rujuk. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa. Terdapat istilah taubatan nasuha yang memiliki makna taubat sesungguhnya. Dalam taubat nasuha, umat muslim harus melibatkan hati, lisan, dan juga tindakan secara berkesinambungan. Hasil presentasinya sudah saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya ulangi lagi, bisa diulangi lagi Mas? Apakah ciri-ciri orang yang taubat? Ya, apakah ciri-ciri orang yang taubat? 1. Menyesali diri jika kamu melakukan kesalahan dan dosa, lalu kamu menyadarinya, maka kamu akan timbul rasa penyesalan dalam diri. 2. Mengakui kesalahan. 3. Melaksanakan sholat taubat. 4. Tidak mengulangi kesalahan. Ya, sudah cukup Mas? Ya, betul sekali ya tentang apa ciri-ciri orang yang melakukan taubat. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Pengertian taubat secara bahasa berarti kembali atau rujuk. Secara istilah taubat berarti kembali. Alhamdulillah sudah hampir selesai jamnya, kurang lebih 70 menit kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Anak-anak, ini tak kasih kesimpulan atau refleksi tentang materi kali ini. Materi kali ini tentang taubat ya, itu materi taubat. Taubat itu adalah yang paling penting, itu adalah melaksanakan dengan sesungguhnya. Namanya taubatan nasuha. Taubat nasuha itu adalah benar-benar menyesali perbuatannya. Yang kedua, tidak mengulanginya lagi, ya. Diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Itu sudah saya sampaikan tentang pengertiannya, tentang jenis-jenisnya. Yang ketiga, tentang dampak positif taubat. Yang keempat, cara membiasakan taubat. Selanjutnya, refleksinya adalah tugas kelompok sudah baik dikerjakan. Selanjutnya adalah tugas individu. Tugas individu ini adalah nanti dikerjakan di rumah. Pertemuan berikutnya akan saya tarik kembali tentang materi taubat. Ini saya bagikan untuk tugas individunya, ya. Tugas individu, anak-anak mengerjakan tentang evaluasi tugas individu satu persatu, ya. Ini bisa berupa PG dan esai, ya. PG dan esai. Dan bisa satu. Bisa dipahami ya? Demikian pembelajaran kali ini tentang materi taubat. Terima kasih atas waktunya anak-anak mendengarkan dan memahami tentang taubat ya, terutama taubatan nasuha. Tadi taubat apa artinya? Taubat apa? Kembali atau rujuk.
7. Ya. Jenis-jenis taubat ada berapa? 2. Ya. Taubat kepada siapa? Kepada Allah dan kepada manusia. Ya. Anak-anak lebih mempelajari lagi, memahami, selamat belajar. Sekian dari Pak Yaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Lillahi ta'ala wa li sawabin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang bab taat. Paham ya? Bab taat ini selesai. Terima kasih.